Pramuka itu kan singkatan dari Ya, Praja Muda Karana. Itu artinya apa? Praja Muda Karana. Praja Muda Karana itu artinya adalah rakyat muda yang suka berkarya. Dan Pramuka sendiri adalah sebuah organisasi kepanduan yang bertujuan untuk mendidik seseorang untuk berjiwa patriot, berkarakter, mempunyai jiwa kepemimpinan, disiplin, berani, dan setia sesuai dengan kode kehormatan di Pramuka. Halo semuanya, kembali lagi di MIS, Media Inspirasi Siswa Spenfora. Bersama aku, Alicia Syifa Sabria dari kelas 9A. Jadi kali ini kita kedatangan teman-teman Spenfora yang baru aja meraih prestasi di bidang pramuka. Daripada penasaran, yuk langsung aja kita kenalan. Salam Pramuka. Perkenalkan, namaku Nohan Biwanugraha, kelas 9A. Saya di Dewan Galang Spenfora sebagai Pratama. perkenalkan nama saya Revana Karisa Safitri dari kelas 9H. Saya sebagai Pratama Putri Dewan Galang Spenfora. Halo. Halo Alis. Nih kan baru aja menangin lomba apa sih? Ini lomba LT2. Lomba tingkat 2 Sekuaran Genteng. Ya, LT2. Sekuaran Genteng. LT2 itu ada tingkatannya nggak sih? LT itu ada Ya, tingkatannya nggak LT sih? ada tingkatannya. Ada dari LT1 sampai LT5. Boleh dijelasin nggak itu? Dari 1 sampai 5 itu kayak gimana? Jadi kalau LT1 itu lombanya segugus depan. Kalau LT2 itu sekecamatan. Kalau LT3 sekota. Kalau LT4 seprovinsi. Dan kalau LT5 yang terakhir satu Indonesia. Ya, jadi itu kayak dibikin seleksi siapa yang menang juara 1 akan naik ke LT selanjutnya. Tuh. Terus ini kan kalian di LT2 itu ada mata lomba apa aja? Di LT2 ini banyak mata lomba baru yang kita ikuti. Salah satunya adalah membuat jamu dan jamu tradisional dan halang rintang. Itu merupakan sebuah mata lomba yang baru kita ikuti dan sangat menarik. Setelah itu seperti biasanya ada SMS dan pioneering. Setelah itu ada apa, Jan? Astakarya Astakarya, PUPP. itu juga, ya Astakarya juga merupakan lomba pertama kali kita. Ya. Terus ada Morse, Semapur, kalau nggak salah total mata lombanya ada 7 mata lomba. 7 mata lomba. Dari 7 itu yang paling sulit menurut kalian yang mana? Menurut saya dulu itu halang rintang. Karena halang rintang dibagi menjadi 3 bidang. Ada merayap, meniti, sama mengayun. Per bidang itu ada poinnya 200. Jadi kalau salah satu otomatis hilang 200 poin. Kalau menurut Muri? Kalau menurutku mungkin yang paling baru ya itu membuat jamu tradisional dan hastakarya. Karena hastakarya waktunya dibilang cukup tidak terlalu banyak, jadinya mungkin itu cukup menantang bagi anak yang mengikuti hastakarya. Terus kalau sebenarnya mau ikut lomba kan pasti ada persiapan nih kan. Itu persiapannya kalian berapa lama? Kalau untuk mengikuti lomba, kami persiapannya minimal 3 minggu atau enggak sampai 1 bulan. Seperti yang Semata Cup itu kita mungkin persiapannya 1 bulan. Terus untuk LT2 hanya 2 minggu lebih dikit. Itu yang dipersiapin apa aja? Kita nggak cuma mempersiapkan latihan fisik, tapi juga mental dan juga ada dana yang kita keluarkan untuk lomba ini. Dan dananya cukup lumayan. Ya, dan juga untuk berkas-berkas juga perlu dikumpulkan. Habis itu sesuai juga lewat eventnya. Kalau misalnya eventnya ada lomba, contohnya seperti pioneering, berarti kita mempersiapkan tongkat dan tali, memotong tongkat dan tali. Setelah itu semisal kemarin lomba jamu, berarti kita mempersiapkan alat dan bahan untuk jamu. Hastakarya mempersiapkan alat bahan untuk hastakarya gitu. Tadi kan kalian bilangnya ada 7 mata lomba. Ya, ada 7 Nah, mata. itu pialanya tuh per mata lomba atau digabung gitu jadi satu? Oke, jadi kalau untuk LT2 kemarin itu kan ada 7 mata lomba. Itu totalnya
di total, rekapan nilainya itu di total. Setelah itu ada juara 1, 2, 3 per pangkalan atau per kontingen. Tapi tidak semua lomba kayak gitu ya kan? Jadi untuk LT kemarin itu juara 1, 2, 3 putra dan 1, 2, 3 putri. Jadi Itu nilainya direkap per 7 lomba itu. Oke. Terus waktu menang gimana perasaan kalian? Tentunya sangat senang, terharu, dan sangat bangga. Senang karena usaha dan doa kita selama latihan itu terbalaskan dengan kemenangan. Kalau menurutmu? Saya juga bangga karena berkat latihan yang keras berhari-hari bisa mendapatkan juara 3 untuk putra. Ini kalian juara 2 sama juara 3? Tiga. Itu lomba yang keberapa? Itu lomba keempat, LT2. Yang LT2 kemarin. Terus gimana sih perasaan kalian waktu menang? Perasaan waktu menang kayak gimana? Pasti rasanya senang, bangga, dan juga terharu karena latihan kami terbalaskan dengan kemenangan dan membawa piala untuk SMP Negeri 4 Surabaya. Dan juga pasti melihat anak-anak yang senang itu kita juga ikut senang gitu, melihat mereka membawa piala dan foto bersama piala itu sangat membuat kami senang. Dari 4 lomba ya kalian ikutin. Itu ada nggak pengalaman menarik yang kalian mau ceritain? Oh ada. Saat Semata Cup kemarin ya. Mata Cup. Oke. Gimana yang waktu Sematak itu? Waktu Sematak itu kita ke sekolah semua berkumpul untuk persiapan registrasi itu di sekolah dulu kan. Itu pada pukul 6 pagi kita semua udah mempersiapkan tali, tongkat dan lain-lain untuk kita berangkat ke Sematak. Setelah sampai di Sematak kita registrasi, mengisi formulir dan juga kita mencari tempat untuk menaruh barang-barang kita. Setelah itu ada apel pembukaan sebelum lomba dimulai. Nah, pada saat apel pembukaan ini otomatis kita ada briefing dulu dari pembina dan juga dari pemimpin regu kita masing-masing. Briefing apa aja yang akan disiapkan untuk lombanya, prepare dan lain-lain. Setelah di briefing, lomba pun dimulai. Lomba pertama itu pioneering dan SMS jadi satu ya? Iya, jadi satu. Untuk pioneering lokasinya ada di lapangan dan itu panas-panasan. Kita bikin jembatan sederhana. Ya, itu mungkin cukup berkesan ya Han. Cukup berkesan. Nohan soalnya anak dari pioneering dan mungkin membuat jembatan ini cukup berkesan untuk Nohan karena ini pertama kali Han kita bikin jembatan dari tongkat. Saat itu berapa tongkat kamu Han? Mungkin sekitar 30-an. 30-an. Tongkat. Dan di Sematak ini yang mungkin berkesan adalah ketika kita sudah mendengarkan pengumuman lomba dan ternyata dari kita hanya bisa membawa juara 3 putra SMS dan tidak untuk mata lomba yang lain belum beruntung. Jadi itu memang membuat kita bangga dan senang untuk regu putra, tetapi pastikan mungkin ada rasa sedikit kecewa. Anak-anak mungkin banyak yang nangis, tapi itu juga tidak membuat kita down, alhamdulillah. Akhirnya kita keluar dari area lomba, setelah itu sudah evaluasi untuk kedepannya, sudah banyak yang nangis, habis itu udah terharu, sudah mau pulang, sudah ngangkat semua barang-barang ke dalam demo, tiba-tiba MC keluar dan manggil kita kalau misalnya SMP Negeri 4 Surabaya mendapatkan juara umum 3. Jadi itu sangat-sangat membuat kita kaget dan shock. Habis itu kita akhirnya semuanya langsung lari sambil menangis, ada yang juga seneng langsung lari buat masuk ke area lomba lagi buat ambil piala dan piagamnya. Itu sangat-sangat kaget, semuanya langsung terharu. Ada yang menangis, ada yang teriak-teriak. Ya. Anak-anak. Karena itu kita beberapa udah mau pulang, sudah mau masuk demo, tiba-tiba MC-nya sampai keluar manggil SMP 4. Itu kita nggak kebayang ya kalau kita udah pulang pialanya itu gimana ya? Kalau kita udah pulang udah hangus mungkin piala. Iya. Diserahkan ke sekolah lain. Nah gitu. Nah, habis lomba itu kan kemana aku lihat kayak anak kelas 8 itu pada bawa banyak barang ya ke sekolah. Itu ngapain sih
Kelas 8 yang kemarin. Oh. Itu ada kegiatan setelah RT2 itu ada kegiatan perjusa. Perjusa itu kepanjangan dari Perkemahan Jumat Sabtu. ya, itu kita alhamdulillah adakan, kita bisa mengadakan event itu untuk anak pramuka wajib kelas 8. Setelah vakum selama 5 tahun, Ya, akhirnya kita bisa akhirnya kita mengadakan melaksanakan perkemahan Jumat ya, Sabtu ini. termasuk event besar ya, karena Event besar sebelumnya itu sekali. kita cuma yang menginap atau acara menginap di sekolah perkemahan itu hanya anak Dewan Galang, Anak Dewan dan Galang itu hanya saja. untuk sertijab. Jadi cuma beberapa anak, nggak sampai 50, sedangkan sekarang saat berjusa kemarin itu hampir 230-an anak. Ya, dan itu jadi cukup, setelah vakum 5 tahun itu cukup membuat terutama panitia kaget ya. Kaget pasti, tiba-tiba memegang sebanyak anak itu dan menginap 2 hari. Terus gimana acaranya? Lancar nggak menurut kalian? Kalau lancar, dibilang Lancar. tapi pasti tidak luput dari kesalahan ya. Iya, ada kesalahan sedikit. Dari panitianya mungkin ya karena vakum 5 tahun, otomatis kita kan nggak tahu ya, Ri. Iya. Bagaimana cara menghandle anak sebanyak ini. Dari alumni juga kan kita juga belum tahu arahannya, ini harus gimana. Tapi ya kita melaksanakan tanggung jawab sebaik mungkin ya, sebisa mungkin dan membuat acaranya lancar. Setelah itu juga mungkin dari panitianya kan anak-anaknya kan barusan memegang event sebesar itu. Tapi itu semua kita sudah bikin evalan untuk acara berikutnya harus menjadi lebih baik lagi dan harus tidak melakukan kesalahan yang sama. Jadi tapi kalau dibilang lancar atau tidak, alhamdulillah lancar. Tidak ada yang kesalahan yang fatal. Nah, terus perjusa kemarin tuh kegiatannya ada apa aja? Dari perjusa kemarin itu dimulai pukul jam 1 siang sampai pukul siang lagi ya, jam 11 siang besoknya. Hari Sabtu. Dari Jumat jam 1 siang sampai besoknya jam 11 jam 11-an. Sebelum tuh. Jam 11. Tuh. Kalau kegiatannya apa saja mungkin bisa diterangkan Kak Nohan? Kalau kegiatannya dari awal hari Jumat pukul 1 itu sudah registrasi anak-anak sebelum menata tempat tidur mereka di kelas masing-masing. Setelah anak-anak registrasi, menaruh barangnya di kelas, lanjut mereka mengikuti apel pembukaan. Nah, apel pembukaan ini dilaksanakan jam 2 setelah registrasi. Setelah apel, anak-anak istirahat, salat dan makan. Isoma dulu. Setelah itu baru kita kasih materi tentang leadership atau kepemimpinan. Setelah itu isoma lagi, sholat maghrib dan isya, dan melaksanakan kegiatan penjelajahan. Setelah itu baru api unggun, pentas seni, dilanjut renungan. Setelah itu mereka semua istirahat tidur. Setelah itu bangun buat sholat subuh dan senam, melakukan kegiatan masak. Habis itu kegiatan mini games biar mereka semua senang-senangan ya. Habis itu ditutup dengan apel penutupan. Setelah itu juga pengumuman regu terbaik putra 1, putri 1 dan masak. Pemenang lomba masak. Terus dari banyaknya kegiatan itu yang paling bermakna menurut kalian kegiatan yang mana? Pasti puncak acara itu berada di Api Unggun. Itu pasti acara yang sangat dinanti sama teman-teman dan terutama kita juga, dan acara yang sangat sakral lah ya. Api Unggun itu. Dan mungkin bisa buat spot foto anak-anak, tapi HP-nya dikumpulkan. Jadi kalian bisa hanya panitia yang foto-foto. Ya. Sabar ya. Sabar. Nah, dari tadi kan kita udah ngomongin pramuka, negara. Terus tingkatan di pramuka tuh ada apa aja? Tingkatannya ini ada sesuai umur atau sesuai golongan? Yang sesuai umur itu. Umur. Kalau umur itu dimulai dari siaga. Umurnya 7 sampai 10 tahun. Setelah itu baru dilanjut penggalang, umurnya 11 sampai 15 tahun. Setelah itu penegak, umurnya
16 sampai 20 tahun. Nah, itu baru pendeka. Pandega 21 sampai 25 tahun. Berarti kita apa, Lis? Golongan apa? Penggalang. Ya, Nah, betul. betul. Iya. Terus ini kan kalian pakai apa tuh yang di selempang ini tuh? Ini namanya tetampan. Tampan. Terus itu yang gambar-gambarnya tuh? Ini namanya TKK, TKK. tanda kecakapan khusus. Jadi kalau misalnya seorang pramuka telah menempuh SKK, syarat kecakapan khusus, mereka akan mendapatkan sebuah apresiasi dengan badge. Dan kalau misalnya di sebelah sini sudah cukup 5, akan ditaruhnya di tetampan. Gitu. Terus itu kamu punya apa aja TKK-nya? TKK-nya itu ada Macam-macam ya. Iya, ada macam-macam. Ada 5 bidang dalam TKK sesuai dengan warnanya. Ada hijau, putih, kuning, biru, dan merah. Itu masing-masing ada bidangnya. Ya, contohnya seperti ini ada menjahit, juru penerang, atau ini ada TKK sholat juga. Ya. Terus yang di saku itu yang garis-garis. Oh iya, ini namanya tanda jabatan. Ada jabatan. Jadi kalau tanda jabatan itu ada 3. Yang pertama ini kan garis 3, itu artinya adalah pratama. Misalnya saya sama Nohan ini kan kita kan sebagai pratama putra dan pratama putri, makanya memakai tanda jabatan 3. Terus kalau 2 itu artinya Pinru atau pemimpin regu. Kalau 1 wakil pemimpin regu. Terus yang ini di lengan ini? kalau yang di sebelah lengan ini namanya adalah TKU, tanda kecakapan umum. Badge ini akan dikasihkan ketika seorang pramuka itu menempuh SKU, syarat kecakapan umum, yang biasanya kita ajarkan saat pramuka wajib. Terus yang punyamu itu apa? Yang mana? Yang garis itu kan ada 3 nih. Itu artinya Oh ya. apa? Nah, Oh ya. untuk yang ada 3 ini namanya adalah terap. Terang. Itu adalah tingkatan tertinggi dalam golongan penggalang. Tingkatan pertama, 1 strip itu namanya tingkat ramu. Tingkat strip 2 namanya rakit, strip 3 terap. Itu sulit gak buat nempuh kayak gitu? Cukup sulit Cukup ya. sulit. Dan itu juga mungkin per tingkatan itu mungkin ada 30 poin. 30 poin. 30 poin yang harus ditempuh. Dan Ya. jadi untuk mendapatkan sebuah badge ini itu walaupun mungkin sekedar hanya badge, tapi kalau kita mendapatkannya cukup membanggakan menurut kita Ya. karena kita mendapatkannya itu dengan usaha. Terus di pramuka tuh belajar apa aja sih? Kayak materinya tuh apa aja di pramuka? Kalau di pramuka itu bisa dibilang hampir semua kita pelajari Iya, ya. sesuai dalam buku SKU itu banyak sekali Iya. yang kita pelajari, mulai dari keagamaan, Iya, keagamaan, habis itu Rasa olahraga juga, olahraga, terus, sosial. ya emosi, bahkan kayak P3K, saya itu berenang, terus habis itu juga tali temali, tali temali, sandi-sandi, atau bersepeda, atau bahkan yang seperti olahraga fisik. menjaga emosi itu juga kita pelajari. Jadi hampir semua itu kita pelajarin di pramuka. Terus kegiatan yang biasa dilakukan di pramuka tuh ada apa aja? Kalau kegiatan di pramuka mungkin kita menempuh SKU dan SKK. Ya, menempuh Dan SKU kita semisal kalau kita membutuhkan meminta ahli yang lebih paham, kita bisa biasanya kita collab ya. kolaborasi dengan ekskul lain. Ya, semisal kita ingin menempuh TKK P3K. Kemarin kita sempat meminta collab dengan Iya, anak pelatihnya, PMR. Pelatih PMR sempat sharing ilmu sedikit tentang apa itu P3K ke anak-anak negara. Itu atau dengan kita TKK juru kebun itu kita sama Bu Faya, Bu Inma itu anak-anak puring dan diajarkan lain-lain. anak-anak puring itu diajarkan bagaimana cara menanam tumbuhan hias, tanaman hias. Setelah dari pramuka, terus kan kalian ini negara. Iya. Negara itu apa? Negara itu singkatan. Negara itu singkatan dari Dewan Galang Spenvora.
Terus materi di negara yang paling menyenangkan menurut kalian apa? Kalau menurutnya Nohan apa? Kalau menurut aku pribadi, seperti yang aku tahu ya, aku kan suka materi pioneering, tali temali. Otomatis aku suka hal yang berbau tongkat dan tali di saat pramuka. Terus kalau mungkin aku, mungkin yang mungkin TKK ya kan, TKK kan ada banyak, ada bersepeda, berenang, juru pengarang, membaca, jadi kan nggak fokus dalam satu hal, jadinya nggak bosen lah kitanya buat mau menempuhnya. Jadi kalau waktu ujian menempuh TKK itu pasti seru. Misalnya kita kemarin menempuh TKK pengamat bersama, anak-anak membawa barang-barang, terus kita diwajibkan untuk menghafal semua barang itu. Itu kan sebuah challenge untuk kita buat mengingat itu semua. Terus Cukup kalau menantang. paling menyenangkan mungkin bagi kita adalah yel-yel. Yel-yel. Karena yel-yel itu membuat anak negara itu lebih bersemangat lagi. Semangat. Dan juga mereka mungkin mengeluarkan semua emosi mereka dengan yel-yel ya. Yel-yel ini adalah salah satu penarik minat adik-adiknya, soalnya pas demo ekskul kita menampilkan Ya, yel-yel. kita 2 kali demo ekskul, kita dua kalinya menampilkan yel-yel. Kayak gimana tuh yel-yelnya? Ya, kalau mau lihat mungkin bisa di IG Dekara ya. Terus di negara kan pasti kan banyak nih anggotanya nih. Banyak. Ya. Strukturnya gimana tuh? Sama ada bidang apa aja di negara? Kalau struktur itu pasti ada yang namanya Dewan Inti. Di Dewan Inti itu terdapat Pratama Putri, Pratama Putra, tapi sebelum itu memang pramuka itu sebuah satuan yang terpisah. Jadi antara pasti putra dan putri. ya, jadi kalau misalnya ada Pratama Putra, pasti ada Pratama Putri. Kalau ada Bendara Putra, pasti ada Bendara Putri. Jadi pasti yang pertama ada di Dewan Inti. Dewan Inti itu ada Pratama Putra, Pratama Putri, Wakil Pratama Putra, Wakil Pratama Putri, Sekretaris Putra, Sekretaris Putri, Bendara Putra, dan Bendara Putri. Di negara ini juga kan, negara ini kan sebuah organisasi ya, jadi pasti tetap ada divisi-divisi yang mempunyai job desk masing-masing. Kalau di negara angkatan kita sekarang ada 5 divisi. 5 divisi. Yang pertama ada teknik kepramukaan atau tekpram. Singkatannya Tekpram. Yang kedua ada giat ops atau giat operasional. Yang ketiga ada KWU, kewirausahaan. Yang keempat ada evaluasi, bidang evaluasi. Yang terakhir ada publikasi dan dokumentasi. Abis ini kan udah kelas 9 nih. Terus Iya. pastinya ada mau purna. Terus gimana tuh buat kepengurusan selanjutnya? Tentu dalam Waktu dekat. waktu dekat ini kan kita sudah kelas 9, jadi Ya. habis ini pasti sudah purna. Itu pasti kita akan menyerahkan semua tanggung jawab dan tugas kita kepada adik-adik di negara kelas 8 dan kelas 7 tentunya. Mungkin sebelum kita membentuk sebuah negara yang akan baru ini, pasti dilakukan seleksi terlebih dahulu. Seleksi terlebih dahulu, baru kita menentukan kandidat Pratama Putra dan Pratama Putri, mungkin minimal 3 ya Han. 3 putra dan 3 putri. Ya, setelah itu baru kita melakukan sertijab. Di malam sertijab itu ada debat Pratama ya Han. Ada debat pertama. Dan di debatnya itu di depan tentunya pasti anak-anak negara kelas 7 dan kelas 8 dan kelas 9, alumni, para pembina pelatih dan pembina gugus depan, dan tentunya pasti ada saya sama Nohan sebagai Pratama Putra dan Pratama Putri di tahun ini. Terus harapanmu gimana buat kepengurusan selanjutnya? Harapan saya ya semoga kedepannya kepengurusan negara ini bisa semakin solid lagi untuk anak-anaknya. Jangan terpecah-pecah belah lagi. Kita bersatu dalam jiwa pramuka. Pokoknya anak negara itu punya 3 janji dan 10 perbuatan baik. Ya. Dan juga kan pasti setiap pemimpin itu mempunyai cara memimpinnya Ya. masing-masing. Walaupun caranya berbeda, tapi kita semua pasti berharap negara setelah berganti kepengurusan menjadi organisasi yang lebih baik lagi dari sekarang.
yang terpenting jangan terpecah belah, apapun masalahnya jangan meninggalkan satu sama lain, tetap menjadi satu keluarga dan tetap solid, selalu menganggap antar anggota negara itu sebagai keluarga. Jadi kalau ada masalah jangan meninggalkan, tetapi bersatu untuk sama-sama bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Terus aku tuh sering gitu loh lihat di TikTok kayak Pramuka Garuda. Pramuka Garuda itu apa sih? Pramuka Garuda itu adalah tingkatan tertinggi dalam masing-masing golongan pramuka. Terus gimana cara nempuh Garuda? Biar dapat Garuda gitu gimana? Kalau syarat menempuh Garuda itu pasti ada banyak. Itu salah satunya ini mempunyai TKU terap, sudah terap. Setelah itu 25 TKK yang terdiri dari 20 purwa, 2 utama dan 3 madya. Setelah itu bisa berbahasa Inggris atau berbahasa asing lain, sama bisa Menggunakan salah satu alat komunikasi teknologi komputer dan menjadi contoh yang baik tentunya untuk teman-temannya ya. Setelah itu kalau di Surabaya ini, khusus Surabaya, kemarin kita dapat kabar kalau harus bisa tari remo ya. Tari remo, putra maupun putri, hanya di Surabaya. Terus kamu mau nggak nempuh Pramuka Garuda? Kan kamu udah terap. Ya, kalau ditanya mau atau tidak pasti mau. Kita mungkin akan menempuhnya setelah purna nanti. Kita menempuh bersama Sama-sama. Garuda gitu. Kita Bismillah. belajar tari remo dulu ya. Ya, kita belajar tari remo dulu. Mungkin anak tari tolong ajarkan kita. Ya, anak tari. Ya, nanti tari remo. Jadi terus juga ini membuat hasta karya, 5 atau 6? 6. Minimal 6. Hasta karya itu apa? Hasta karya itu sebuah kerajinan yang bisa berguna. Ya, yang berguna. Misal aku juga sudah menyicil Garuda ini. Aku membikin tataan HP, habis itu bikin rak skincare, habis itu sudah bikin celengan, keranjang. Terus kayak Nohan juga sudah menyicil juga ya. Sudah menyicil tapi masih dikit. Iya. Bikin apa tuh? Saya bikin rak buku sama wadah tisu. Jadi kan udah di tingkatan paling tinggi ya, terap. Ya, sudah. Terus itu kayak apa sih kan bisa tertarik sama pramuka? Mungkin dari Nohan dulu. Pengalaman saya ikut pramuka ya. Pertama kali pas kelas 7, pas pertama kali ikut kegiatan pramuka di sekolah, di lapangan, itu ada panggilan bahwa setiap kelas harus menyumbangkan 2 anak untuk menjadi Dewan Galang. Nah, posisi saya sebagai ketua kelas pada awalnya, saya tawari ke teman-teman saya, nggak ada yang mau. Terus? Akhirnya saya rela berkorban. Rela berkorban Demi kelas. Ya, Demi kelas, betul. Saya akhirnya jadi terdaftar menjadi Dewan Galang Spenvora pada waktu itu. Lambat laun semakin hari kita latihan, bertemu dengan kakak-kakak kelas pada waktu itu. Saya sangat senang mendapat lingkungan yang baik, perilaku dari kakak kelas yang baik. Sampai sekarang saya nyaman dengan perilaku dari lingkungan saya. Terlalu nyaman sampai jadi pratama. Iya, Iya. ternyata sama jadi pratama. Nggak nyangka sampai jadi pratama. Dari awalnya terpaksa, terus tiba-tiba jadi pratama. Nah, itu. Memang tidak ada yang terduga di kehidupan ini. Intinya bersyukur apa yang kita alami. Oke. Siap. Berapa? Kalau aku sendiri memang dari SD itu sudah mengikuti kegiatan pramuka. Bahkan dulu itu sebelum Surabaya kan aku kan tinggalnya di Sidoarjo. Itu sudah mau mengikuti lomba pramuka, tapi karena pindah ke Surabaya udah 1 bulan itu latihan, tapi karena pindah ke Surabaya akhirnya tidak jadi ikut lomba. Terus di SD itu kan COVID, terus tiba-tiba masuk ke SMP Negeri 4 ini, ternyata ada Degara, Dewan Galang Spenvora. Di situ anak kelas kita ya, kelas 7H, itu kan banyak yang ikut Degara. Itu akhirnya mereka juga ngajak aku, dan akhirnya aku tertarik lagi dan ikut Dewan Galang Spenvora. Dan di Degara ini akhirnya aku menemukan keluarga baru. Menemukan keluarga baru yang sangat nyaman, yang sangat
lebih dari teman, tapi bukan lebih dari teman Lebih itu dari ya, teman tapi apa? keluarga. Jadi juga nanti kayak ada keluarga gitu Sudah ya. kayak keluarga sendiri, seperti adik kakak lah. Apalagi kita sekarang sudah menjadi, awalnya jadi adik Adik. paling muda, sekarang jadi kakak yang akan purna dan menyerahkan semua tanggung jawab dan tugas kepada adik-adik nanti. Udah mau purna, terus kesan dan harapan untuk Digara dan Pramuka itu apa sih? Kalau kesan untuk Digara, tentunya mungkin cuma bisa bilang terima kasih untuk 3 tahun ini, karena 3 tahun ini tuh benar-benar 3 tahun yang sangat berharga, dan apapun rintangan atau apapun kejadian yang sudah terjadi di Digara, semua itu akan menjadi cerita nanti, cerita saat tua atau cerita saat bertemu kembali, kita kumpul bareng lagi gitu. Jadi terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah angkatan sebelumnya, alumni, pembina, dan juga tentunya adik-adik, sudah memberikan pengalaman yang sangat berharga untukku selama 3 tahun ini, sudah mau menjadi keluarga yang selalu menerima dan mendengarkan cerita-cerita lucu. Dan itu kesan dulu ya. Dan Nuhan, kesannya apaan? Kesanku hampir sama. Terima kasih untuk adik-adik dan juga kakak-kakak alumni yang dulu. Kita sudah sama-sama berjuang untuk melanjutkan atau berlatih bersama-sama. Ya. Tentunya semua itu sangat berharga di hidupku, jadikan pengalaman. Kalau tanpa Pramuka ini aku nggak tahu mau jadi apa di sekolah ini. Iya, belum tahu. Iya, tapi berkat Pramuka ini, berkat Digara dan lingkungan sekitarnya, aku jadi pribadi yang lebih baik lah. Iya, pribadi yang lebih baik. Dan mungkin untuk pesannya, terutama untuk pesan-pesan kepada adik-adik Digara yang nanti akan menjadi pengurus inti atau pengurus yang lain, pokoknya apapun masalahnya jangan meninggalkan organisasi ini. Organisasi ini sudah dibangun dari yang dulu-dulu. Tugas kita hanya untuk mempertahankan dan menjadikan organisasi ini menjadi lebih baik lagi. Dan pesannya sering-sering berlatih, karena masih banyak mungkin kemenangan yang bisa kita ambil di luar sana kalau kita usaha dan doa. Ini untuk adik-adik ya, untuk kalau kita usaha dan doa pasti mungkin kemenangan itu bisa kita raih ya. Dan mungkin kita bisa mencetak sejarah dengan mencetak anak Pramuka Garuda. Keren. Kita ya, Re. Ya semuanya. Amin. Nanti adik kelas juga mungkin Amin. bisa Pramuka Garuda. Ayo. Alis mungkin Pramuka Garuda juga. Iya, mau nemu Pramuka Garuda, Lis. Iya. Kan wajah-wajah udah wajah-wajah Digara. Stop. Enggak. Ikut Digara aja enggak. Iya. Tapi aktif di Pramuka. Tapi anak Pramuka kan? Ya, anak Pramuka. Anak Ya Penggalang, mungkin anak Penggalang mungkin juga. nanti kita sharing-sharing, nanti mungkin juru potret. Iya. Nah, nanti kita mungkin bisa diajarkan ya Han sama Alis bagaimana sih cara potret yang Iya. benar. Habis itu cara Ngomong. ya cara menjadi host. Cara menjadi host kan juga ada Iya, ya. ada. Ada nggak sih ya? Ada cara menjadi Iya, host. ada. Public speaking juga Public ada. speaking. Ya, pasti kan keren ya sama Keren. Alis bisa menjadi host di kreatif ini. Tentunya itu sangat-sangat pasti susah lah. Pasti sebelum itu banyak rintangan yang dilalui sama Alis ya. Kita bangga punya teman. Bangga. Wah, punya teman seperti Alis. Aku pun bangga sama kalian. Oh, jadi dua teman. Punya 2 teman pertama. Terus aku lihat tuh kemarin kan kayak sibuk banget ya ke Iya, lumayan. Iya. Taman Listia buat Oh ya, latihan. iya. Itu kan mau ngapain? Ngapain ya? Mau ngapain? Jadi dia mau Dia ngapain? Ya? kemarin beli pentol. Oh, jajan. Oh enggak. Enggak. Eh, Mungkin bismillah, kita kemarin setelah LT2 dan juga lomba galang karya, terus setelah kegiatan Perjusa, itu kan kegiatannya kan sangat-sangat mepet ya, sangat-sangat mepet, sangat-sangat persiapan semuanya itu kayak cepet banget gitu. Dan setelah Perjusa ini kita langsung ingin mengikuti sebuah lomba Werkodoro Scout Competition. Itu
se-Jawa Timur. Wow, jadi besar sekali ya. ya Bisa dibilang ya besar. Jadi cukup membuat kita daya saing kita meningkat Ya. ya. Sebenarnya pasti bukan hanya Surabaya, tetapi dari kota lain di Jawa Timur pasti mengikuti lomba ini. Jadi itu pasti membuat kita sangat Semangat membara dan juga selalu berdoa untuk supaya mendapatkan hasil yang terbaik dan juga dapat membanggakan SMA Negeri 4 Amin. Surabaya. Amin. Terus di lomba Werkudara itu ada mata lomba apa aja? Di Werkudara ini mata lomba sebetulnya ada yang baru kita ikuti, cuma mata lomba pada umumnya adalah SMS, Sandi, Morse Semapur, Pioneering, dan LKBB serta pengetahuan Scout pramuka. Intelligence. Scout Intelligence. Terus yang baru itu Kalau yang baru itu mungkin misalnya di SMS ini itu kan Sandi, Morse, Semapur. Jadi sandi di pramuka itu banyak ya. Banyak. Ada sandi rumput, sandi paku, sandi Morse, sandi kotak. Ya jadi banyak. Dan di lomba Werkudara ini adalah sandi paku dan sandi rumput digabung jadi kayak sandi gergaji gitu. Jadi itu baru pertama kali kita lombakan. Setelah itu apalagi yang baruan? Untuk LKBB ini kita gabungan antara regu putra dan putri. jadi digabung. Ya digabung, jadi nggak sendiri sama Lomba sebelumnya itu kita pergu pisah ya? sendiri-sendiri, tapi untuk yang akan kita ikuti ini putra dan putri jadi satu. dan juga di Werkudara ini nggak pakai tongkat ya Han? Nggak pakai tongkat. Kalau sebelumnya itu kan LKBBT. Ada tongkat. Ya, jadi pakai bertongkat. Kalau sekarang itu pure nggak pakai tongkat, jadi PBB, variasi, formasi gitu. Dan juga yang baru lagi tuh mungkin di pioneering. Di pioneering ini untuk lomba Werkudara ini peregu minimal 50. 50 tongkat. Ya, jadi untuk lomba 50 ini tongkat? ya, jadi lomba ini kita persiapkan paling minimal itu 100. 100 tongkat. Nah, dan per itu pangkalan. membuat transportasi tempur. dan itu juga baru pertama kali ya. Baru Transportasi pertama kali. sebelumnya tuh di LE2 kita sudah membuat transportasi, tapi untuk tempur ini kan mungkin kan kita akan menambahkan meriam atau Tembak seperti itu. ya Terus ya kalian kayak bikin apa? Pioneering apa? untuk Regu Putri sendiri itu akan membuat kapal tempur. Tempur. Kalau Putra? Kalau putra mau bikin helikopter tempur. Ya. Oke, semangat ya lombanya. Semangat juga Lis, doakan ya Lis, Semoga menang. Amin. semoga menang Lis. Amin, amin. 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 Bismillah. Amin. Oke, cukup sekian episode Miss kali ini. Jangan lupa like, subscribe, and komen ya. Kembali lagi di Miss Media Inspirasi Siswa Spenfora. Dadah. Dadah.